Iya, raja kecil. Dan kenapa? Tadi satu itu yang menyangkut dengan katanya diulang-ulang itu ya. Ada yang mau membunuh Prabowo. Menurut saya ini Sri Mulat sebenarnya. Siapa yang berani ngancam presiden yang berada di lingkar kekuasaan itu? Dan kemudian presiden curhat ke ruang publik. Keluarganya curhat, orang-orang dekatnya curhat. Ini menunjukkan ini orang-orang penakut. Penakut. Orang-orang yang tidak memiliki nyali untuk menegakkan kebenaran. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tahu nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak maulah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Kemudian ada juga tiba-tiba dia mengatakan ada orang yang mau melawan dia, raja kecil. Iya, raja kecil. Dan kenapa? Tadi satu itu yang menyangkut dengan katanya diulang-ulang itu ya. Ada yang mau membunuh Prabowo. Menurut saya ini Sri Mulat sebenarnya. Bagaimana seseorang yang memiliki kekuasaan besar bisa diancam bebas begitu saja dan pelakunya dibiarkan bebas? Ini omon-omon. Siapa yang berani ngancam presiden yang berada di lingkar kekuasaan itu? Dan kemudian presiden curhat ke ruang publik. Keluarganya curhat, orang-orang dekatnya curhat.
Ini menunjukkan ini orang-orang penakut. Penakut. Orang-orang yang tidak memiliki nyali untuk menegakkan kebenaran. Karena ada hipokrasi di dalam watak politik kekuasaan mereka. Tangkap dong. Kalau ada yang coba-coba mengancam presiden. Apalagi menghalangi kebijakan yang dianggap diyakini baik untuk rakyat. Itu satu. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya bukan kedua. Kita suka tidak suka. Saya harus bicara di sini. Parameter rakyat meyakini dan percaya kepada Prabowo cuma satu. Satu kalimat. Adili Jokowi. Oke. Sebelum dia melakukan upaya supremasi penegakan hukum, menjawab rasa keadilan rakyat, dia ngomong apa saja saya anggap 11-12 dengan Jokowi. Mestinya Prabowo malu sama Duterte di Filipina, Donald Trump di Amerika, pemimpin-pemimpin hebat di dunia lain. Mereka tidak punya politik balas budi dengan rejim sebelumnya. Begitu lantik, mereka menunjukkan kecintaan, keberpihakan kepada rakyat. Tapi hari ini organisasi massa, forum-forum hanya menyediakan mic kepada Prabowo dan rakyat hanya menangkap noise yang seolah-olah suaranya besar. Tetapi hasil yang dirasakan rakyat nol besar, Papa Prabowo. Pagar laut itu nggak ada satu menteri pun yang jelas-jelas terlibat, ditahan, ditangkap. Kenapa? Karena satu kekuasaan yang dilahirkan dalam proses yang tidak adil tidak bisa menegakkan prinsip-prinsip kejujuran kepemimpinan itu sendiri. Orang jangan lupa penyelundupan Gibran di MK, tata kelola pemilu yang amburadul, yang rakyat melihat kecurangan di mana-mana, memaksakan kepemimpinan itu lahir dengan kecurangan. Kemudian dia mau menegakkan kejujuran dan kebenaran. Wong dia lahir dari proses penipuan. Tetapi rakyat berjiwa besar. Kita semua menerima. Oke lah. Mungkin ada siasat Prabowo mengambil kekuasaan dulu dengan cara curang atau membenarkan kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi kelak dia berkuasa, dia akan menunjukkan bahwa usianya yang menuju 80 tahun, dia akan berpihak kepada kecintaan kepada rakyat. Harapan itu kita bangun. Tapi 100 hari ini saya nggak melihat. Tidak ada tanda-tanda. Omon-omon, masih semua omon-omon. Bagaimana mau memperbaiki negara di dalam komposisi kabinet Prabowo itu? Masih ada yang orang-orang semua sebut ada residivis, ada koruptor di dalamnya. Orang-orang terlibat dalam kejahatan korupsi diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Prabowo. Rakyat sudah teriak, perkecil itu kabinet kamu, usir mereka keluar. Rakyat nggak mau uang mereka dipakai untuk pembelanjaan menteri-menteri yang sudah banyak terlibat skandal-skandal kejahatan korupsi. Dan mereka membeli lembaga-lembaga. Jadi masalah masih ada pada meja Prabowo, belum sampai ke rakyat. Itu belum bisa dibersihkan. Jadi beginilah. Pada akhirnya kita ini akan terus dipasung. Rakyat akan terus menerus dipasung, dipaksa untuk menyaksikan pemutahiran kejahatan dari satu rejim kepada rejim yang lain. Ini harus dihentikan. Dan tidak penting lagi berbicara dengan kerangka ilmu pengetahuan yang terlalu agung dan luar biasa. Karena yang kita hadapi ini bukan praktek peradaban bernegara. Ini premanisme. Ini kebun binatang. Di mana ruang kita bicara ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi negara? Orang-orang yang berkuasa dari masa ke masa, mereka menutup telinga, hati nuraninya hilang. Mereka tidak peduli dengan pikiran-pikiran, suara-suara nurani publik. Artinya, kalau terus situasi ini dipertahankan, saya percaya akan terjadi letupan di mana-mana, kebangkitan rasa solidaritas rakyat untuk melakukan perlawanan yang jauh lebih keras dari rejim sebelumnya. Nah, sebelum situasi mengarah ke sana, saya harus berbicara keras untuk mengingatkan
Prabowo Subianto dan kawan-kawan kita di lingkar kekuasaan. Berhenti menunjukkan kemesraan kepada aktor penjahat utama yang selalu 10 tahun jelas-jelas merusak kehidupan rakyat dan negara. Stop! Stop puja-puji Jokowi, Pak Prabowo. Karena setiap ucapan Anda memuji Prabowo Jokowi sama dengan Anda menambah luka di hati rakyat yang menjadi korban akibat kebijakan-kebijakan jahat Jokowi di masa lalu. Tidak pantas seorang pemimpin tidak menegakkan hukum untuk membasuh luka rakyat, justru datang menambah luka rakyat dengan memuji penjahat, penipu, pembohong, koruptor yang oleh lembaga internasional dideklarasikan sebagai koruptor yang paling menakutkan di Indonesia. Posisi RP ya. Nah, ini situasi 100 hari keras, penuh tantangan. Rakyat juga harus keras dan bersikap lebih reaksi terhadap situasi ini. Supaya apa? Kita akan lihat pasca 100 hari ini ke depan. Kalau masih ada omon-omon dengan ornamen, simbol-simbol, atribut yang seolah-olah memberi gambaran kekuasaan yang agak militerisme, saya mau mengatakan berhenti, stop. Rakyat membiayai tentara, polisi di Republik ini bukan untuk menakuti-nakuti rakyat. Dan jangan diseret ke dalam tata kelola kekuasaan untuk tujuan powerful yang berakibat otoriter, kediktatoran. Kita sudah memilih jalan berdemokrasi, dengar jeritan rakyat, berpihak kepada rakyat, dan kekuatan bukan pada tentara, bukan pada polisi, bukan karena mantan jenderal, bukan karena profesor. Kekuatan yang harus dimiliki Prabowo adalah iman dan ilmu pengetahuan. Dua kekuatan itu jangan dibuang. Jadi pribadi yang beriman, bicara dengan tindakan sejalan. Jadi pribadi yang memiliki basic ilmu, punya rasa malu, punya empati, punya rasionalitas dalam mengambil semua keputusan. Kalau dua modal ini dibuang, ya kita lagi-lagi berhadapan dengan bukan tuyul dari gorong-gorong. Ini muncul selokan politik yang jauh berbau busuk dari sebelumnya. Dan tentu kita tidak berharap Prabowo terjebak mengulangi apa yang dilakukan oleh Jokowi. Cara untuk mencegah itu tidak boleh memuja-muji. Harus keras kita kritik. Itulah bentuk kesayangan kita kepada kepala negara, kepada penguasa. Agar mereka tidak terlena. Mereka tidak terlalu jauh berjalan untuk merusak kehidupan orang banyak dan kehidupan mereka sendiri. Saya masih menaruh harapan semoga Haji Prabowo Subianto, saya nggak penting Anda mantan Danjen Kopassus atau Anda Jenderal 4 bintang versi Jokowi, nggak penting lah itu. Tapi saya menghormati Anda Haji Prabowo Subianto. Ada semangat tauhid pada diri Anda. Mari beri keteladanan. Penghematan anggaran negara diikuti dengan kuda-kuda Anda dijual semua, kasih buat rakyat. Aset-aset Anda dihibahkan kepada rakyat. Separuh saja kekayaan Anda dikorbankan dan dihibahkan kepada rakyat, sehingga rakyat melihat seluruh ajakan dalam rangka konsolidasi anggaran yang bertujuan penegakan keadilan untuk penghematan, penyelamatan negara itu sungguh-sungguh bukan hanya beban rakyat, tapi presiden, para menteri, para pejabat juga kembali hidup dalam situasi yang sederhana, situasi yang sama menderitanya dengan rakyat, dengan pegawai di level bawah. Kalau itu bisa dilakukan, akan bangkit ini Indonesia, keluar dari drama-drama, teater-teater, politik omong kosong yang dibangun di atas pujian-pujian, pujaan-pujaan omong kosong yang pada akhirnya menjebak kepemimpinan dan merusak kehidupan rakyat banyak. Jadi mohon maaf saja, kenapa saya harus mengambil posisi bicara keras dan akan lebih keras. Itulah bentuk konsistensi kita menjaga agar yang dimaksud pemimpin tidak direlakan, dibiarkan menjadi manusia-manusia yang biadab, tapi mereka menjadi manusia yang hebat, yang memberikan kebanggaan, yang memberi catatan sejarah bagi peradaban bangsa ini. Prabowo masih punya peluang itu. Jangan mau dipuja-puji, jangan mau dijebak. Lembaga survei. Hidupkan nurani dari dalam diri Anda,
dan buktikan. Dimulai dari hidup yang sederhana, dan ketika Anda mengajak negara, pangkas anggaran, hidup sederhana para pegawai, tentara dan lain-lain, Anda sudah melakukan keteladanan itu.